kembali lagi di official soundtracknya nggak masuk. 103 bersama saya nih sekarang. Aku agak serem-serem juga sih kalau wawancara ini. Andi, ya kan? Baru posisi tengah, terus sebagai debt collector di official, sebagai apa lagi ya? Sebagai pembina juga. Ya, Mas, FC Sinergi, Mas. Ya, Apa Mas FC Sinergi, Mas? FC Sinergi itu perkumpulan sales-sales yang saya bingung nih, banyak kerjaan atau kurang kerjaan. Nah, itu dia makanya. Menurut pandangannya Mas Andi aja, FC Sinergi itu apa? Ini belum ke dalam-dalam nih kita nih. Ya, FC Sinergi itu positif ya. FC Sinergi itu positif. Terutama yang namanya sepak bola. Di kampung terpencil aja orang doyannya sepak bola. Betul, betul. Jadi pasti nggak ada matinya. Iya. Jadi memang kita mengumpulkan teman-teman dengan hobi yang sama di satu wadah untuk bersilaturahmi, berolahraga. Itu FC Sinergi. Menarik. Menarik lah ya FC Sinergi ya. Menurut Mas Andi ya. Oke, FC Sinergi. Terus kita kalau menurut FC Sinergi sih sebenarnya sih mungkin teman-teman udah pada tahu ya FC Sinergi. Nah, Mas Andi sendiri kan nih sekarang di official ya. Ya. Aku juga ngeliatnya Mas Andi ini terlalu apa ya? Keras lah. Keras juga sih sebenarnya benar sih di official ya. Official sendiri kan posisinya itu sekarang ini di struktur itu humas sama debt collector. Iya kan? Ya, iya debt collector jatuhnya. Iya, makanya kemarin ada waktu pada saat YouTube-nya Om Asri bilang begini, Om Asri, sebenarnya yang tukang nagih-nagih itu siapa sih? Aku bilang Mas Andi. Nah, menurut Mas Andi nih, teman-teman nih yang iurannya agak-agak telat, tuh harus seperti apa sih Mas? Sebenarnya itu kesadaran ya. Hmm. Saya pun sekarang sudah nggak berani lagi ngomong terlalu keras. Oke. Semenjak dulu saya kalau nagih pasti keras, mulut saya jahat. Iya, gitu betul, kan. betul. Tapi maksudnya baik Betul, gitu. betul, betul. Cuman kan nggak semua orang bisa nerima. Gitu. Oke. Nah, yang saya takutin ketika saya nagih dengan mulut jahat itu orang nggak terima gitu. Jadi sekarang saya lebih ke udahlah kesadaran aja. Kesadaran. Toh yang mau berolahraga kan banyak. Betul. Kalau emang nggak ada, kenapa nggak ngomong? Betul, betul. Berarti Tapi kalau ada nggak mau, ya udah karakter. berarti intinya sebenarnya cuma komunikasi aja ya kan. Iya. Kalau misalnya jadi ya bukan nggak fungsi lagi debt collector tetap fungsi, cuma sekarang mungkin nggak lebih keras lagi. Enggak, ya. Karena kita juga sekarang kalau dibilang itu karena banyak yang mau ya Mas ya. Banyak ya? banget. Banyak ya. Ya itu banyak yang mau masuk, jadi ya tugas debt collector sekarang nggak terlalu keras juga, karena ibaratnya kita ada bukan sistem jujur juga sih, banyak yang mau masuk, yang ibaratnya nggak bayar, yang mau nggak mau. Ya kita minggirkan, tapi tidak kita singkirkan. Kita minggirkan, kita prioritaskan yang membayar, karena ya lapangan kita bayar. Oh iya betul Ya kan, sih. minum kita bayar. Betul sih. Kita semua. Buat Betul. medali dan lain-lain kita bayar. Betul, Kan? betul. Sekarang kita masuk ke official Mas. Ini kan official ada timnya sendiri ya. Menurut Mas Andi udah solid belum sih official? Official sangat solid sih. kalau Sangat saya solid ya? bilang ya. Memang mungkin ada beberapa teman-teman yang sangat sibuk sekarang. Atau mungkin apa ya? Mungkin servernya agak berbeda lah ya Betul, dengan kita yang betul. ada di sini ya. Yang Ya. day to day kita ketemu. Iya. Karena kesibukan 1-2 orang mungkin tidak bisa gabung. Ya, dan Akhirnya- kita juga nggak memaksakan itu. Iya. Enggak, iya. Jadi solid lah ya Solid, kalau solid. untuk official ya. Sekarang aku kadang bingung dengan posisimu di sepak bola Mas Andi. Ah, Kenapa bingung? Striker iya. Kalau back nggak mungkin. Betul kan? Ya. Tengah iya. Bahkan sempat mau jadi kiper. Ya. Emang ada basic kiper Mas? Ya emang. Jadi emang saya kecilnya dulu kiper. Serius? Serius. Oke. Jadi kiper saya sempat sampai Persiba U12. Serius? Bohong bang. Oh. Oke, jangan percaya ya. Jangan percaya ya, itu bohong. Oke. Jadi emang karena di kampung saya dulu yang
yang tinggi saya. Jadi saya di Oh partai iya, Kiper aja. iya. Itu juga malas lari waktu itu. Oke, tapi emang udah segini ya badannya pada Iya, saat itu? udah tinggi. Oh ya, maksudnya udah besar gitu kan. Iya. Oh ya, memang kalau zaman dulu itu kiper itu yang dicari yang besar. Iya, karena pada saat masih kecil dulu itu kan kalau nggak salah gawangnya itu pakai sendal aja, Iya. gitu kan. Betul ya? Iya. Jadi dari situlah mendalami kiper sampai kayaknya sampai saya lulus STM deh. apa dong berarti? Jadi Tapi skill kiper nggak ada dong berarti skill kiper yang ada. iya, Oh awalnya iya. kiper. Oh iya, Mas Andi tidak ada skill bola, ingat itu ya. Nah. Iya. Jadi ketika saya hijrah ke Malang, Iya. nah Oh di Malang. Oh Ya, kuliah. saya kuliah di Malang. Oke. saat itu saya ikut apa sih namanya di Arema Malang. SSB. Ya. Oke. Nah pada saat itulah seperti yang disampaikan apa namanya moderator sebelumnya, sumber-sumber sebelumnya, sepak bola modern tuh bisa bermain di mana aja. Oh, Ternyata saya dipercaya jadi striker saat itu. betul, berarti omongannya Pak, waktu itu saya bicara ketua kalau nggak salah, ketua Iya. tuh bilang oh, sepak bola modern tuh semua harus bisa gitu. Iya. Oh, berarti setuju juga dengan Setuju. apa tadi itu. Oh, Cuman memang saya dimainkan biasanya 5 menit terakhir baru dimainkan. karena fisik. Karena fisik. Oh, bukan karena skill Tapi ya. gebrakannya luar biasa. Oh, bukan karena skill Bukan, ternyata karena tetap fisik. fisik. Oke. Nah, berarti gini. Kalau bola kayaknya udahlah kalau bola nanti biar teman-teman aja yang tahu di lapangan. Aku sebenarnya sih pengen tahu ya kisahnya Mas Andi ini ya. Walaupun nggak apa-apa, ini podcast memang bangsat tentang podcast. Cuma jangan diulangin ya. Iya. Jangan diulangin. Aku sebenarnya pengen tahu kisahmu Mas sebenarnya Mas. Walaupun aku udah tahu ya settingan-settingannya. Oh, Sekarang ini posisimu adalah sales manager regional ya Mas Andi ya? Ya. Boleh cerita lah Mas Andi, dari awal Mas Andi karirmu bisa sampai ke sini itu teman-teman pengen tahu lah, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya ya. Maksudnya biar ada apa ya, ada semangat lah, ada motivasi buat teman-teman ya bisa sampai di tahap seperti ini. Ya, jadi sedikit cerita ya. Saya lulus 2008. Oke. 2008 itu saya tidak bekerja. Jadi kalau bicara Balikpapan nih, tahun segitu tuh primadonanya mulai dari Sepinggan sampai ke Manggar. Itu company besar semua. Oh iya betul Kan? betul. Jadi itu saya lulus, saya ingat, saya ngopi ijazah, lamaran pekerjaan, beserta uploadnya. Itu saya ketok satu pintu mulai dari Sepinggan sampai Manggar. Saya ngedrop. Itu lulus kuliah dong? Lulus kuliah. Oke. Saya ngedrop. Ya, karena sarjana elektro, sarjana teknik. Oke. Ya, jadi gengsinya saya sarjana. Oh, iya. Saya kerjanya sesuai sama pendidikan saya. Oh iya kan? betul. Tapi memang Tuhan tuh menggerakkan tangannya dengan cara lain. Oke. Jadi nggak ada yang terima saya, Pada saat itu nggak ada. Dipanggil aja kagak, gimana mau diterima gitu kan? dulu referensi, maksudnya gini, link banyak dong? Belum? Ada, cuman ya dari keluarga masih kan. Oh, Belum bergaul. oke. Sampai satu hari ada satu company di daerah Manggar baru buka, nah itu saya ditawarin. Dan saya yakin apa yang saya lakukan saat itu, saya yakin anak zaman sekarang nggak ada yang mau melakukan mungkin ya. Saya ditawarin dengan ijazah sarjana. Bapak sarjana, masa sarjana? Iya. Saya gaji 300.000 mau. 3.000? Tahun 2008. 2008 itu 3.000 udah nggak ada apa-apanya. Saya terima. Oh iya? Karena saya berpikir, kalau saya di rumah, saya mau ngapain? Gitu. Oke. Nah, dengan saya terima, saya dapat kenalan, saya dapat pengalaman, dapat teman, ya berjalan akhirnya saya terima. Ternyata di balik 300.000 itu ada yang lain. Iya, ternyata ya. sebenarnya. Oh, oke, paham. Ketika saya ambil 300.000 itu ternyata tuh step loncatan yang baik buat saya. Keputusan saya benar saat itu buat saya. Jadi hanya dengan 3 bulan ternyata ketemu teman satu alma mater, sekarang masih ada di Balikpapan di perusahaan yang sama. Tuh sarjana bro, kok mau kerja di sini? Kaget dong dia. Kaget. Apalagi satu alma mater kan? Iya, betul. Adik kelasnya dia. Udah mulai bulan depan lu pindah ke office ya. Nah, saat itu lah. Tawaran langsung begitu ya. Karena memang dari segi akademisnya juga ibaratnya inilah masuk lah gitu kalau dibilang. Poinnya adalah ketika saya tidak ngambil itu, saya nggak akan Nggak ketemu akan dapet peluang itu. itu. Nah, Betul gitu kan? betul. Jadi ibaratnya kita jangan ngelihat dulu di segi gaji kecil, apakah ternyata di balik itu ada ya, ada apa namanya ya rezeki yang lain lah. Iya lah, karena lu sarjana bisa apa sih baru lulus?
Iya sih. Ya, Iya, beda juga dengan yang kalau sudah experience ibaratnya gitu juga ya kan? Lu Masuk sarjana akal. usaha apa sih? Masuk akal Mas Andi. Lanjut Mas Andi, habis itu? Jadi ketika itu saya jalanin 3 bulan dan syukurnya hanya 3 bulan. Kemudian ketemulah sama kawan lama karena udah bergaul kan, ditawarin salah satu perusahaan perbankan, ya saya terima. Saya pindah lah. Mulai dari situlah sampai sekarang saya berkarir di dunia perbankan. Oh, di dunia perbankan. Perbankan, bukan perbankan ya. Perbankan. Oh, jadi pada saat itu di hire memang berarti basic awalnya itu di tire. Tire. Oh, posisi awal apa? Jadi awal ini cerita lucu. Jadi awalnya saya ngelamar sebagai engineer. Balik lagi karena saya sarjana kan. Oke. Cuman gini, jadi ketika saya kuliah memang saya sibuk di dunia broadcasting. Oke. Jadi saya juga announcer di Malang. Setelah saya tadi hanya dimainkan 5 menit di Arema, saya keluar, saya jadi penyiar gitu kan. Oke. Nah, itu saya tulis di lowongan di lamaran pekerjaan saya. Experience itu. Ya, jadi selama kuliah ini aktivitas ekstrakurikuler saya. Oke. Dilihatlah. Jadi ya, saya ditawarin, kenapa nggak jadi sales aja? Saya nggak pernah sales. Oke. Jadi tes saya kayak gini. Pemberi kerja sebagai penelpon, saya sebagai penyiarnya. Oke, paham. 5 menit selesai, oke mas, saya terima saya jadi sales. Tire juga? Yes, saya ambil challenge. Oh, berarti sebenarnya begini ya. Kalau aku melihat-lihat berarti dunia sales itu sebenarnya siapapun bisa. Bisa ya. Jadi sales tuh ada 2 ya. Iya. Yang dari lahir udah jadi sales, sama yang sales di create, yang mau belajar. Bisa kebentuk lah ibaratnya. Tapi kalau saya ngerasa saya ini dari lahir udah jadi sales. Sudah jadi sales ya. Tanpa disadari. Tanpa disadari itu kita juga. Lu pernah nggak kecil dulu? Tahu kan lele koke-koke tuh? Iya. Tahu kan? Tahu. Ada yang ada tali, Yang panjang, mainan, yang cabut. diambil. Oke. Kecil udah jualan itu. Oh, sempet juga. Oh, itu udah sales sih, termasuk sales sih, termasuk menjual sih ya. Maksudnya termasuk apa ya? Udah tahu ini menciptakan ada hasilnya lah gitu ibaratnya. Jadi nggak create opportunity buat menghasilkan. Di posisi di posisi sales berarti berapa lama? Di situ sempat 2 tahun lah ya, kurang lebih ya. 2 tahun? Di company itu Sales ada tapi ya, 2 maksudnya tahun. sales ya? Oke. Karena saya ngelihat, waduh, ada kesempatan nih karir gitu kan. Ya saya mutusin pindah, tapi dengan bisnis yang sama. Oke. Balik setahun, saya di Tanjung Tabalong setahun. Oh, sempat di luar. Sempat. Oh, oke. Tanjung Tabalong setahun, kemudian balik lagi ke Balikpapan karena mau menikah. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang berarti Tapi udah lewat ke 3 company nih. 1, 2, 3. Sekarang perusahaan keempat. Perusahaan di keempat. bisnis yang sama. Oke, berarti di 3 perusahaan ini sebagai sales dulu ya. Di perusahaan terakhir ini dulu sales dong. Sekarang kan bukan sales dong jatuhnya, tapi maksudnya punya posisi lah. Ya, tapi dari sales. Dari sales. Apa sih artinya posisi gitu kan? Ya, enggak juga. Maksudnya kan tetap lebih kalau ada posisinya lebih bertanggung jawab dengan apa ya? Ya intinya. Pencapaian. Ya intinya apa yang tanggung jawab saya ya sama bendera Indonesia. Areanya masih di Indonesia terkait olahraga yang saya bagus ya. menjadi tanggung jawab. Oke. Berarti sebenarnya menarik lah cerita-cerita ini Mas Andi juga. Maksudnya gini, mungkin melihat orang itu yang sudah langsung enak gitu, ternyata ada proses ya. Pak, nggak ada yang enak, nggak ada. Ada proses yang tadi Sakit, dibilang Pak. main di Arema cuma 3 menit ya, itu proses ya betul. Awalnya les tuh ya Pak ya. Benar cerita Mas Andi, nggak apa-apa Mas Andi cerita. Makan kerupuk aja dikomplain sama perusahaan pernah. Makan kerupuk, maksudnya? Jadi lu dapat uang makan nih. Ya udah lu jangan makan kerupuk. Uang itu aja. Oke. Bahkan saya kan 5 tahun di Malang, udah kebiasaan makan harus ada kerupuk. Iya, betul. Itu juga pernah ya jadi satu cerita lah. Nih sekarang kan gini, Mas Andi kan sekarang posisinya sebagai leader lah ya, manajer sales nih. Aku tuh pengen ya buat teman-teman juga sih, ya mungkin aku juga bisa mempelajari. Sales harus apa sih sebenarnya? Jualan. Oke, enggak di proses jualannya itu harus seperti apa sih? Harusnya. Ya sales tuh harus berpikir, menurut saya pribadi ya, harus mencoba memplanning, menargetkan sesuatu. Oke.
Ya endingnya jualan. Intinya betul, endingnya sebenarnya jualan. Ya kan, cuma di prosesnya itu harus menjalani proses itu juga, ya kan. Kalau untuk mencapai jualan, karena ini kan yang nonton rata-rata juga mungkin sales lah. Mungkin bisa dapat masukan apa segala macam. Artinya gini, artinya segmen yang saya jalanin sekarang dengan teman-teman yang lain mungkin yang penontonnya mungkin juga nggak sama gitu kan. Nggak sama. Saya juga bisa sekarang karena saya mulai dari 2009. Udah singkat. Berarti ada proses lah ya. Ada proses yang memang semua aku interview juga sama kayak Agil, kayak Pak Masri, semua itu butuh proses lah bisa mencapai titik sampai saat ini gitu ya kan. Ya terus sih Ini TV-nya nggak bisa nyala tuh? TV-nya nggak bisa nyala, soalnya baru dibeli. Ini terima kasih juga ya buat studio BM Bengkel Masri nih, ibaratnya sudah menjadi tempat kita untuk apa ya, untuk podcast, untuk jadi base camp FC Sinergi ya kan. Kamu minum dulu Mas. Pada intinya sih kalau dari hasil apa ya, kalau dari podcast ini sih kembali lagi ya, kita ngomongin bola terus ngomongin tentang kehidupan. Nggak ada isinya? Nggak ada, ini benar keras Mas. Apa namanya, proses perjalanan seseorang bisa menjadi titik sampai saat ini. Mungkin itu sih. Mungkin Mas Andi, apa sih Mas tips-tips ya untuk teman-teman lah ya? Biasanya kalau udah ngasih tips sudah mau habis, yang tadi lama. Enggak, maksudnya ada tips apa ya? Apa sales pemula? Ya, untuk sales pemula, betul, nggak apa-apa. Ya, saya bukan praktisi apa ya? Maksudnya Secara umum nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Karena iya, maksudnya bukan nggak bisa, gimana ya? Saya nggak bisa mendeskripsikan secara gamblang gitu proses sales atau menjadi sebuah sales itu seperti apa gitu, karena berbeda gitu. Ya menurut saya dapat bakat secara alami gitu kan. Betul. Dipoles gitu. Akhirnya tajam lah, runcing lah dari pojok ya. Gitu. Jadi kalau dikasih tips buat sales ya intinya lu belajar. Tetap ending. Monyet itu bisa jadi sales kalau dia belajar. Ya kan? Tapi jangan begitu saya Mas, batu monyetnya gitu loh. Iya, maksud saya monyet itu bisa jadi sales. Iya. Karena dia nggak belajar, jadi dia betul, semua bisa jadi. Iya kan? Iya betul. Intinya sih pada intinya itu belajar sih, betul ya. Betul ya. Iya sih. Tapi sebenarnya menarik ya Mas ya. Aku tuh mau ngobrol sama kamu tuh sebenarnya banyak hal-hal. Karena gini, aku juga ngelihat circle kamu juga ya. Kamu kan di golf juga ya Mas ya. Mungkin kita balik ke dunia olahraga lagi ya, tapi kalau yang tadi sih intinya untuk dunia pekerjaan atau semua segala macam belajar. Belajar. Poin utama itu adalah belajar. Nah, aku pengen tahu Mas, kamu itu kan banyak Mas Andi ya. Di golf, di bola. Aku bukannya mau mengkotak-kotakan gitu loh. Menurutmu circle yang kamu tempatin ini asik nggak sih Mas? Maksudnya nyaman nggak sih kamu Mas gitu? Dengan circle yang ada saat ini, yang kamu masuki saat ini gitu? Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Ya. Kalau nggak nyaman ya saya nggak akan ada di situ. Oh gitu. Jadi berarti kalau kamu tuh sifatnya begini ya, kalau aku nyaman aku akan ada berada di situ. Iyalah. Kalau tidak nyaman kamu tidak akan berada di situ. Gitu. Iyalah. Oke. Ini nggak cari aman ya namanya. Hidup cuma sekali Pak. Oh iya betul. Iyalah, hidup sekali. Kalau 2 kali kita main PUBG, iya. Kalau 2 kali kita main PUBG, iya. Recall me ya. Oh, oke itu sih. Mas, sebutkan satu kata aja ya. Ya kan? Acil. Nggak jelas. Nggak jelas. Bang Jet. Agil agak jelas dong. Mana dia? Mana dia? Om Asri. Vespa kalau dia. Ada kelihatan ya. Indra Mas. Kenapa pada ketawa? Satu kata aja kok. Apa ya? Gak jelas Vespa, mana dia sebenarnya 2 kata. Indra, apa itu Indra? Rakus. Lu lihat kan kalau dia bungkus makanan banyak banget. Jadi
Indra ini satu tim sama Mas Andi. Kalau misalnya butuh ban, butuh apa, tire, ya kalau mau ke Mas Andi bisa, ke Indra bisa, tapi bagusnya ke Indra dulu lah. Mungkin itu ya. Tadi aku ngomongin Bang Jet ya. Sebenarnya aku mau ngundang Bang Jet sih, tapi aku butuh bantuan Mas Andi nanti kalau Bang Jet kesini. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Ya, sebenarnya aku takut juga kalau mau ngomong Bang Jet. Sama kamu juga aku takut sebenarnya Mas, takut agak kepreset lah lidahku ya kan, takut seperti apa. Kapan ya kira-kira Bang Jet kita undang ya? Begini deh, atau gini aja deh. Nah, itu harus segera ya, atau gini aja deh. Nanti takutnya kita gibah di sini kan, bukan gibah sih. Sharing pengalaman. Nah, kamu juga kenal sama Bang Jet juga lama ya kan. Ya, kalau sama aku kayaknya baru deh ya. Tapi aku juga pedes lah kamu, ibaratnya aku kenal kamu tuh memang pedes sih gitu kan, dari omongannya pedes. Tapi sebenarnya kalau aku perhatikan lagi ke depannya ya membangun sebenarnya, pedes-pedes membangun lah gitu ya kan. Karena salah gini, kita di perkumpulan tuh kalau semuanya lempeng aja nggak asli. Oh betul, ya kan? Betul. Jadi harus ada yang jadi setan, ada yang jadi malaikat ada gitu yang ya. antagonis, harus ada yang protagonis, Betul. harus ada yang amis-amis ya kan? Amis betul. Amis-amis ikan asin. Aku sebenarnya banyak sebenarnya pertanyaan buat kamu tuh Mas ya. Cuman ibaratnya begini. Kalau banyak jangan pakai cuman. Enggak, ini soalnya aku no edit. Ini no edit, ini benar-benar no edit. Makanya tadi kan aku dengan spontan Agil, terus Om Asri, terus terakhir Indra, nah, terus Bang Jet sempat disebutkan kan nama-nama itu ya. Yang aku takutnya sih keceplosan karena ini memang ini teman-teman ini gak ada edit loh ya, betul-betul gak ada edit aku sama sekali. Jadi intinya ya spontan aja sudah. Untuk official Mas Andi apa? Ada pesan-pesan? Udah official mulu. Enggak, untuk official apa pesan-pesannya? Apa ya? Apa pesan-pesannya? Teman-teman juga di belakang banyak Ada loh. sih, jaga kekompakan aja ya. Maksudnya Berarti nggak kompak dong. Jaga. Sudah kompak Beda kan lah. juga. Jaga kekompakan dengan kita harus kompak tuh beda. Jadi kita jaga kekompakan yang sudah ada gitu kan. Karena kita kalau hari-hari ketemu, seminggu lebih sering ketemu kalian daripada Iya sih. ngelapor ke bos ya kan. Iya. Bener nggak sih? Nyindir lagi nih. Maksudku ya harusnya makin solid gitu ya kan. Betul. Kan enggak deh, Mbak, ya. Kita harus lebih solid lagi. Ya ini khususnya untuk official itu lebih solid lagi supaya FC Sinergi juga tetap berjalan karena dengan adanya official ini. Itu ya betul ya Mas Andi. Apalagi Mas Andi, menurut Mas Andi yang mau disampaikan lagi ke teman-teman? Saya yang tanya atau bapak yang tanya? Nah, Saya jadi bingung. aku sebenarnya masih banyak. Aku sebenarnya mau kembali ke part 2 aslinya. Jangan. Hah? Karena part 2 itu akan lebih intim lagi. Aku pengen tuh teman-teman maksudnya gini, aku pengen itu supaya mereka tuh nanti lebih aku mau lihat viewernya dulu, mau lihat nih Mas Andi itu seperti apa. Sebenarnya banyak pertanyaan buat Mas Andi. Nah, menurutmu saya seperti apa? Aku Nah, pribadi ya. iya. Nah gini, oke. Sekarang aku di interview. Makanya sebenarnya Mas Andi itu sebenarnya host. Karena aku udah merencanakan aku buat podcast 103 ini, hostnya itu adalah aku sama Mas Andi. Cuman kalau Mas Andi itu untuk pertanyaan untuk bintang tamu yang berat, ada bintang tamu yang berat nanti ada. Muksin. Oh enggak, jangan jauh dulu. Ada bintang tamu yang berat, itu Bang Jet. Itu aku sebenarnya nggak bisa wawancara, tapi aku butuh pendamping itu nanti. Nah, aku kalau melihat Mas Andi ya keras, pedes, serius keras, pedes, tapi membangun gitu loh. Aku sukanya tuh. Sorry saya potong. Saya gini orangnya. Kalau ada yang saya ucapkan nggak diterima, saya lebih senang langsung disampaikan. Betul. Jangan gitu dong, gitu kan. Langsung gentle gitu ya kan. Oh, jadi oke. jadi saya dikasih kesempatan untuk minta maaf langsung ya, sorry ya kalau. Oh iya, daripada dipendam, Iya, ibaratnya. benar cebok habis itu. Betul. Ya kan? Dan Itu yang nggak benar. betul, aku pribadi juga lebih suka orang yang lebih terbuka, lebih ya udah ya kayak gini karakter gitu loh. Iya. Aku ya setuju sih aku dengan sifatnya. Ya itu kalau Mas Andi sendiri yang aku lihat ya itu keras, ya pedas tapi membangun. Karena buat emang lu ketawanya sih. Mungkin itu ya. Nanti aku mau Mas Andi masih Nanti. mau kan part 2 kan? Kapan aja anytime? Oke. Berarti ada part 2-nya nih ya buat Mas Andi nih ya. Oke ya, kita tunggu teman-teman ya. Aku pengen lihat nih responnya teman-teman semua. Ada. Masih mau tahu nggak tentang Mas Andi ya kan? Tahu sendiri kan kalau depan bola ya kayak gitulah. Oke, kita lanjut nanti di part 2. Terima kasih banyak.